Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan tafsir Al-Quran, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala telah memudahkan kepada kita untuk menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan mengkaji tentang tafsir Juz Amma atau Juz 30 yang kita ambil dari belakang, yaitu dari surat An-Nas yang sering kita baca. Dan surat An-Nas, demikian juga surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu dinamakan dengan surat Al-Mu'awwidhatain. Dinamakan dengan surat Al-Mu'awwidhatain karena diawali dengan kalimat yang sama. Di surat Al-Falaq dan An-Nas itu dimulai dengan kalimat yang sama, yaitu kalimat a'udzu. Qul a'udzu, katakan aku berlindung. Sehingga dua surat itu dinamakan dengan surat perlindungan, dinamakan dengan surat Al-Mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain, mu'awwidh itu melindungi, sehingga dinamakan dengan dua surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu dua surat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai perlindungan diri. Dan nanti perbedaan surat Al-Falaq dan An-Nas itu, kalau kita fahami secara cakupan maknanya, maka surat Al-Falaq dan An-Nas itu perlindungan dari kejelekan yang berbeda. Surat Al-Falaq itu melindungi kejelekan yang bisa merusak badan, yang bisa merusak fisik kita. Sedangkan surat An-Nas, surat yang digunakan untuk melindungi diri dari kerusakan yang bisa merusak hati, kerusakan dalam hati, itu di dalam surat An-Nas. Dan dua surat ini, yaitu surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq, An-Nas ini, para ulama mengatakan itu adalah surat Madaniyatain, dua surat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dulu Rasulullah SAW itu beliau sering membentengi diri beliau dengan bacaan-bacaan zikir kepada Allah Ta'ala dari semua kejelekan. Karena menjadi seorang Nabi itu tidak mudah. Banyak kejelekan-kejelekan yang ditimpakan oleh musuh-musuh Islam kepada Rasulullah SAW. Seperti pandangan mata, la yuzlikunaka bi absarihim. Orang-orang musyrik itu ingin mencelakakan engkau Muhammad dengan pandangan mata mereka. Demikian juga sihir, sampai akhirnya Rasulullah SAW pun tersihir, dan yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW itu dulu sering sekali beliau itu membaca bacaan yang digunakan untuk membentengi diri, dibaca sama beliau, kemudian diusapkan oleh badan beliau. Ketika diturunkan surat Al-Mu'awwidhatain, maka Rasulullah SAW tinggalkan semua bacaan-bacaan itu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menggunakan Al-Mu'awwidhatain itu sebagai benteng diri. Dan nanti ketika Rasulullah SAW itu sudah mulai sakit-sakitan, yaitu di akhir hayat beliau sampai beliau nanti meninggal dunia,
Rasulullah tidak bisa membaca lagi. Rasulullah sudah tidak bisa membaca lagi. Akhirnya nanti Aisyah radhiyallahu anha yang membacakan, kemudian ditiup di tangannya Rasulullah, kemudian diusapkan sama Aisyah. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min a'yunil jan wa ainil insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau sering sekali membentengi diri beliau dari gangguan jin, baik itu sihir atau yang lainnya. Wa ainil insan, demikian juga pandangan mata jahat, dinamakan dengan penyakit ain. Falamma nazalatil mu'awwidhatan akhadha bihima. Ketika Allah menurunkan dua surat perlindungan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, maka Rasulullah SAW mengambil surat itu sebagai benteng diri, wa taraka ma siwahuma, dan Rasulullah SAW meninggalkan semua bacaan-bacaan yang lainnya. Dikeluarkan oleh Imam Malik, demikian juga Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan Imam Muajah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhataini wa yanfuthu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu mengeluh rasa sakit yang beliau rasakan dalam tubuh beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca al-mu'awwidhatain, kemudian ditiup di tangan beliau. Jadi Rasulullah itu merenggangkan tangan beliau, telapak tangan beliau, kemudian membaca al-mu'awwidhatain, al-falaq, an-nas, kemudian ditiup. Kemudian setelah itu beliau usapkan ke tempat beliau merasakan sakit. Falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra'u alaihi. Ketika sakit beliau sudah mulai parah sampai akhirnya beliau itu nanti akhirnya meninggal, Aisyah mengatakan saya yang membacanya, karena Rasulullah SAW sudah tidak bisa membaca, maka saya yang membacakan Al-Falaq, An-Nas, wa amsahu biyadihi alihi. Kemudian saya tiupkan di tangannya Rasulullah SAW, yaitu Aisyah yang membaca, kemudian Aisyah itu megang tangannya Rasulullah, kemudian dibuka. Aisyah yang membaca kemudian meniup di tangannya Rasulullah, kemudian setelah itu Aisyah itu menggerakkan tangannya Rasulullah untuk mengusap badan beliau. Raja'a barakatiha, karena Aisyah radhiyallahu anha itu berharap barokah tangan beliau lebih baik daripada tangannya Aisyah radhiyallahu anha. Menunjukkan bahwa setingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu beliau masih sering berdoa meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari semua kejelekan-kejelekan yang akan menghancurkan dirinya. Apalagi kita, apalagi anak-anak kita yang masih kecil. Oleh itu kalau kita misalkan kita ini sangat lemah sekali, banyak sekali dosa dan maksiat yang kita kerjakan, kita juga lupa berzikir. Sedangkan musuh-musuh kita itu banyak sekali. Kita ada jin, kita ada syaitan, kemudian ada tukang sihir atau yang lainnya. Maka kita harus sering untuk membentengi diri kita dari semua mara bahaya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bacakan dua surat ini al-mu'awwidhatain, kemudian ditiup, kemudian diusapkan di badan. Terlebih kalau kita itu mau tidur. Di antara adab ketika orang mau tidur itu, Rasulullah SAW itu biasanya beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiup di telapak tangan beliau, kemudian setelah itu diusapkan ke badan beliau. Terlebih lagi kalau kita itu punya anak. Anak kita itu lemah sekali. Sehingga terkadang anak kita itu ya sering sakit karena pandangan mata. Sebenarnya di kita itu penyakit ain itu banyak. Yaitu pandangan mata yang mengakibatkan orang itu akan celaka. Tetapi di Indonesia itu kurang terkenal, padahal ada. Berbeda kalau kita dulu waktu di Arab, ketika kita di Yaman itu, penyakit ain itu sangat-sangat terkenal. Dan penyakit ain itu bukan hanya orang itu hasad saja.
yaitu dia hasad, benci sama seseorang, kemudian dia itu memandang orang yang dia benci, akhirnya dibenci itu bisa kesurupan, bisa gila, bahkan tingkatan gila, dan yang lainnya itu. Terkadang melihatnya itu karena takjub. Orang takjub melihat seseorang, tetapi dia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, sampai akhirnya orang yang dipandang itu bisa pingsan. Orang yang dipandang itu bisa sakit, apalagi kalau anak-anak. Apalagi kalau anak-anak, maka itu anak-anak kita itu harus sering kita doakan. Harus kita doakan. Kalau kita itu bisa membaca doa seperti yang Rasulullah SAW bacakan, u'idzuka bikalimatit tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Yaitu Rasulullah itu sering kalau melihat anak kecil itu, Rasulullah SAW itu mendoakan doa itu. Setelah itu ditiup di tangan, kemudian diusapkan, u'idzuka bikalimatit tammah, saya lindungi diri engkau wahai anakku dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitonin wahamah, dari gangguan setiap syaitan dan gangguan binatang-binatang yang berbisa, wa min kulli ainin lamah, dan dari gangguan mata-mata yang jahat, mata-mata yang melihat kemudian anak kita itu sakit, tiba-tiba panas, sakit, itu karena pandangan orang. Kalau kita tidak bisa membaca doa ini, maka minimal kita itu membaca al-muawwidzatain. Contohnya misalkan kalau anak kita mau sekolah, atau anak kita mau liburan, atau anak kita mau jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, apalagi kalau tempatnya itu air. Seperti kita membawa anak kita ke pantai, maka itu harus sering banyak didoakan. Demikian juga tempat-tempat yang ya tempat wisata. Namanya tempat wisata itu kita nggak tahu itu. Demikian juga tempat-tempat yang ya seperti itulah, yang kita mungkin banyak syaitan-syaitan, banyak jin-jin yang ada di tempat itu. Apalagi sampai bermalam. Kenapa? Karena nggak main-main. Kita itu terkadang namanya jin itu, kalau kita bicara tentang kehidupan alam jin, jin itu mereka juga seperti manusia, punya kehidupan. Mereka juga punya tempat tinggal, mereka juga dan yang lainnya lah itu. Seperti kita makan, kemudian yang lain. Maka terkadang kita itu karena kita nggak tahu di situ ada jin, terkadang kita itu mengamalkan sebuah aktivitas bagi kita biasa, tapi terkadang jin itu merasa terganggu. Jin itu merasa terganggu. Akhirnya apa? Akhirnya jin itu nanti akan mengganggu, akan membalas dendam, dan itu sering sekali terjadi. Sehingga ketika kita itu di tempat-tempat yang ya kita berfirasat, misalkan apalagi pantai, apalagi tempat wisata, maka anak kita itu harus sering kita doakan. Anak kita sering kita doakan. Kalau kita itu nggak hafal doa u'idzuka bikalimatit tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah, kalau kita nggak bisa hafal doa itu, minimal kita itu membacakan al-muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian dibaca, ditiup di tangan kita, kemudian kita usapkan ke badan anak kita. Karena mereka itu butuh, apalagi anak-anak setingkat masih anak-anak, yang mereka itu banyak gerak, kemudian mereka itu banyak bermain, di mana kita nggak tahu, mungkin di tempat permainan mereka itu ada jin yang sering istirahat, akhirnya merasa terganggu. Dan kejadian itu banyak, bahkan ulama-ulama kita pun menceritakan di kitab-kitab mereka tentang kasus-kasus seperti ini. Nah, jadi intinya dua surat ini dinamakan dengan al-muawwidzatain, yang Allah turunkan sebagai benteng diri. Bedanya tadi saya sebutkan, kalau surat al-muawwidzatain yang al-falaq itu untuk membentengi diri dari kerusakan yang bisa merusak jasad, yaitu jasad yang dirusak. Sedangkan surat an-nas itu untuk membentengi diri dari kerusakan yang bisa merusak hati. Karena dalam hati atau ruh, dalam diri kita itu kan ada dua, ada jasad yang sering kita namakan casing badan kita, kemudian yang kedua ada isinya, ada ruhnya, ada hatinya. Ada kerusakan itu yang bisa merusak jasad saja, hatinya tidak berpengaruh. Tetapi ada kerusakan yang merusak hati. Kalau sudah hatinya rusak, maka jasadnya pun ikut rusak. Nah, di sini pada pertemuan kita kali ini kita sedikit akan membahas tentang surat An-Nas. Dan surat An-Nas itu paling penting, surat yang paling penting. Maka itu kalau kita membaca Al-Quran itu, pembuka Al-Quran itu merupakan inti sari Al-Quran, yaitu surat sebagai pembuka, yaitu surat An-Nas, surat Al-Fatihah,
dinamakan Al-Fatihah sebagai pembuka, dan juga dinamakan dengan Ummul Kitab sebagai induknya Al-Quran, karena inti sari Al-Quran 30 juz itu sudah disarikan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran, nanti di akhir penutup, yaitu penutup ayat itu dalam Al-Quran kita itu adalah surat An-Nas sebagai perlindungan kita kepada Allah Ta'ala dari kerusakan yang bisa merusak hati kita. Karena kalau hati itu sudah rusak, maka semua anggota badan rusak. Matanya rusak, mulutnya rusak, semuanya rusak. Dan kalau sudah hati itu sudah rusak, orang itu tidak akan bisa masuk surga. Karena standar masuk surga itu hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu standar orang itu nanti akan selamat itu ketika dia itu datang kepada Allah Ta'ala dengan membawa hati yang sehat, membawa hati yang bersih. Nah di sini di surat An-Nas itu adalah surat untuk membentengi diri kita dari kerusakan yang bisa merusak hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan di sini itu perintahnya untuk satu orang, namanya mukhatabnya. Mukhatab itu yang diajak bicara. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu namanya dhamir, kata ganti itu banyak, dan kata ganti itu akan merubah susunan. Kalau saya perintahkan satu orang itu saya perintahkan satu orang saja, misalkan Muhammad. Wahai Muhammad, qul itu untuk satu orang. Nanti kalau kita belajar sharaf nanti kita akan paham. Jadi kalau tasrif itu qul. Kalau dua orang qula. Kalau tiga orang qulu. Qulu la ilaha illallah misalnya, qulu. Quli, qula, qulna. Nah, berarti kalau kita mengatakan qul itu perintah untuk satu orang. Berarti itu perintah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kaidahnya, kalau kita membaca Al-Quran itu kaidahnya setiap perintah Allah kepada Nabi Muhammad sendiri, walaupun dia diperintah sendiri, itu kaidahnya dipakai untuk semua umatnya Rasulullah SAW. Karena Allah Ta'ala dalam beberapa ayat, Allah itu memanggil Nabi Muhammad, tapi akhirnya itu nanti ditujukan kepada umatnya. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa. Wahai nabi, nabi itu satu. Wahai nabi, jika kalian mencerai istri kalian. Setelah itu kalimat dhamirnya itu menjadi antum. Padahal Allah Ta'ala itu mengatakan kamu. Anta itu satu orang. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai nabi, kalau kalian itu menceraikan istri kalian, cerailah ketika masa iddah selesai, yaitu ketika masa-masanya. Yaitu menunjukkan berarti apa? Syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, diperintahkan kepada Nabi Muhammad, itu juga kepada umatnya. Qul, katakan wahai Rasulullah dan umat engkau dan semua yang menjadi pengikut engkau, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Malikin nas, raja penguasa manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan bisikan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang terus membisikkan dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Di sini kalau kita perhatikan di sini, Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung dengan 3 nama Allah. Kita diperintahkan untuk berlindung dengan 3 nama Allah Ta'ala untuk melindungi kita dari satu kejelekan. Karena kejelekannya itu sangat parah sekali dan sangat dahsyat. Maka satu kejelekan kita tangkal dengan 3 nama Allah Ta'ala. 3 nama Allah Ta'ala yang kita sebutkan di sini, Qul a'udzu. A'udzu itu telah kita bahas dulu ketika kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu minta perlindungan. Nanti ada namanya isti'adzah, ada namanya isti'anah. Seperti isti'anah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau isti'anah itu minta pertolongan. Kalau a'udzu minta perlindungan. Isti'anah minta pertolongan sama isti'adzah minta perlindungan, itu nanti semuanya masuk dalam bab doa.
Semuanya termasuk dalam bab doa. Bedanya itu, jadi nanti ada 3 yang hampir mirip. Jadi ada 3 itu yang hampir mirip. Ada namanya isti'anah, isti'adzah, istighosah. Ada isti'anah, isti'adzah, istighosah. Ini semuanya masuk bab doa. Ini semuanya itu masuk dalam bab doa. Bedanya, kalau isti'anah itu minta pertolongan kepada Allah untuk kebaikan. Kita itu berbuat kebaikan. Kita bisa sholat, kita bisa baca Quran, kita bisa ibadah. Ibadah itu kebaikan. Saya minta bantuan sama Allah supaya saya dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Itu namanya isti'anah, minta pertolongan. Sedangkan minta perlindungan kepada Allah Ta'ala namanya isti'adzah. Isti'adzah itu apa? Saya meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari kejelekan-kejelekan yang akan mendatangi kita. Itu namanya isti'adzah. Jadi kalau isti'adzah itu untuk berkaitan dengan kejelekan. Kalau istighosah beda lagi nanti istighosah. Istighosah itu saya meminta kepada Allah supaya mencabut malapetaka, musibah yang Allah timpakan kepada kita. Bedanya apa di sini antara isti'adzah dan istighosah kata para ulama? Isti'adzah dan istighosah itu sama-sama berkaitan dengan kejelekan. Yaitu kita itu minta perlindungan dari kejelekan. Tapi bedanya, kalau isti'adzah itu kejelekannya belum datang. Kalau saya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari syaitan. Syaitannya sudah datang atau belum? Belum. Syaitannya belum datang, sehingga saya berlindung dulu sama Allah Ta'ala supaya syaitan tidak bisa menimpakan musibah kepada saya. Jadi kalau isti'adzah itu perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang belum datang. Tapi kalau kejelekan itu sudah datang, sudah turun dan sudah menimpa kita, kita ditimpa penyakit, kita ditimpa musibah, bencana alam, tsunami, gempa, longsor dan yang lainnya. Kita minta kepada Allah supaya Allah mengangkat musibah ini yang sudah menimpa kita. Maka itu dinamakan dengan istighosah. Dinamakan dengan istighosah. Jadi beda di sini, maka di sini kalau saya mengatakan qul a'udzu, katakan aku berlindung. Apa berlindung itu? Berlindung itu dari kejelekan. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhan manusia. Rabbin nas, Rabb itu Tuhan. Tuhan itu kata para ulama, telah kita bahas di waktu kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb itu memiliki 3 makna. Kalimat Rabb, Tuhan itu memiliki 3 makna. Yaitu apa Rabb itu? Al-Khaliq, pencipta. Kemudian Al-Murabbi atau Al-Mudabbir, yaitu yang mengatur. Kemudian yang ketiga Al-Malik, yang menguasai. Jadi kalau kita katakan qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhan manusia. Maksudnya apa itu Tuhan itu? Tuhan itu yang menciptakan manusia, mengatur manusia dan menguasai manusia. Yaitu kata Syekh Utsaimin katakan seperti itu. Berarti cakupan kalimat Tuhan itu ada 3. Tuhan itu yang mengadakan, menciptakan, kemudian mengatur setelah ada, kemudian menguasai. Semua gerak-geriknya itu dikawal, dikuasai sama Allah Ta'ala. Itu yang dinamakan dengan cakupan Tuhan. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Dan dinamakan dengan An-Nas, yaitu kita manusia itu dinamakan dengan An-Nas. Kenapa manusia itu dinamakan dengan Al-Insan atau An-Nas? Sedangkan makhluk yang Allah ciptakan dari api itu namanya jin. Jadi ada namanya jin, ada juga namanya An-Nas atau Al-Insan. Kenapa kok manusia itu dinamakan dengan Al-Insan? Maka nanti para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dinamakan dengan Al-Insan atau An-Nas itu karena sifat mereka itu nisyanihi, nisyan, yaitu diambil dari kalimat nisyan. Kenapa mereka itu dinamakan dengan An-Nas, manusia itu? Karena pelupa. Karena manusia itu makhluk yang pelupa. Dan yang pertama kali lupa itu Nabi Adam alaihissalam terhadap janji Nabi Adam untuk memberikan umurnya kepada Nabi Dawud. Nabi Adam lupa sehingga semua anaknya pelupa. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan enggak, manusia itu dinamakan dengan Al-Insan atau An-Nas karena liunusah. Diambil dari kalimat unusah, anis. Anis itu apa? Orang yang tidak bisa hidup sendirian, bersosial. Dia itu harus punya teman.
Yaitu manusia itu apa? Makhluk sosial yang dia itu nggak bisa hidup sendiri. Dia butuh seseorang untuk menjadi temannya. Ada juga yang mengatakan manusia itu dinamakan al-insan itu karena dari kalimat mu'anasah, seperti ucapan Nabi Musa alaihissalam ketika melihat api, inni anastu nara, wahai istriku, saya melihat api. Yaitu manusia itu dinamakan dengan anas. Kenapa? Karena mereka itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Sedangkan jin kenapa dinamakan dengan jin? Karena jin itu nggak kelihatan dengan mata telanjang. Diambil dengan kalimat jin, jim dan nun itu artinya al-khofa wal istitar, tersembunyi dan tertutup. Maksudnya apa? Jin itu dinamakan dengan jin itu kenapa? Karena mereka itu tertutup dari pandangan mata, sehingga mata kita setelah telanjang itu nggak bisa melihatnya. Allah di sini berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas," katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Nah, berarti di sini sebutkan 3 sifat Allah Ta'ala, yaitu rububiyah, kemudian al-mulku, kemudian ilahiyah. Rububiyah, ketuhanan Allah Ta'ala, kemudian al-mulku, kerajaan, kekuasaan Allah Ta'ala, kemudian yang ketiga ilahiyah, keberhakan Allah untuk disembah. Dan 3 nama ini merupakan nama-nama yang terbaik. Nama-nama yang terbaik. Sehingga kita berlindung kepada Allah Ta'ala dengan 3 nama terbaik ini untuk melindungi diri kita dari satu kejelekan, yaitu kejelekan yang bisa merusak hati kita. Dan kalau kita pahami di sini, nanti kita pahami di sini dalam surah An-Nas itu, Allah menyebutkan dalam surah An-Nas itu Rabb, yaitu Allah itu sebagai Rabb. Rabb itu artinya Tuhan. Allah juga menyebutkan di antara nama Allah, sifat Allah itu ilah. Ilah itu sesembahan. Dan kalau kita membaca surat An-Nas ini di terjemahan Indonesia itu yang diterjemahkan sama Departemen Agama, kalau kita membaca terjemahan Departemen Agama, terjemahannya itu benar. Rabb itu artinya Tuhan, ilah itu artinya sesembahan. Tapi anehnya itu kalau menerjemahkan kalimat la ilaha illallah pasti keliru. Kalau menerjemahkan kalimat la ilaha illallah itu pasti keliru. Kenapa kalau menerjemahkan kalimat la ilaha illallah mesti artinya tiada Tuhan selain Allah? Ini jadi masalah. Kenapa kok bisa tiada Tuhan? Tuhannya itu dari mana Tuhan? Tuhan itu kan Rabb. Sebagaimana kalau kita katakan qul a'udzu birabbin nas. Rabb itu artinya Tuhan. Sedangkan di la ilaha illallah itu bukan la robba, tiada Tuhan, bukan. Tetapi kalimatnya itu la ilaha. Ilah itu dari kalimat ini, ilahin nas, sesembahan. Berarti menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah, fatal kelirunya itu. Kelirunya sangat fatal sekali. Bahkan ketika orang itu mengatakan la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah, konsekuensinya berarti iblis itu masuk Islam. Konsekuensinya berarti Abu Jahal, kemudian Abu Lahab itu semuanya masuk Islam. Kenapa? Karena iblis itu, kalau kita katakan la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah Ta'ala, sehingga siapa yang masih meyakini Allah sebagai Tuhan, maka dia itu muslim kan itu, karena dia sudah membaca kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Iblis itu dia itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Buktinya dari mana? Karena iblis itu ketika disuruh sujud sama Nabi Adam dan iblis nggak mau. Sampai akhirnya iblis itu dikeluarkan dari surga. Apa kata iblis? Iblis mengatakan Rabbi bima aghwaytani. Tuhanku, masih mengatakan Tuhanku. Karena engkau telah menyesatkan saya, akan saya sesatkan semua anak Nabi Adam. Berarti apa? Iblis itu masih menganggap Allah sebagai Tuhan, sehingga mengatakan Rabbi, Tuhanku. Tetapi apa? Iblis itu kekal neraka jahanam. Kenapa? Karena iblis itu belum masuk Islam. Demikian juga Abu Jahal, Abu Lahab, kalau mereka ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pun akan mengatakan Allah. Mereka meyakini Allah sebagai Tuhan. Bedanya di mana dengan Nabi Muhammad? Bedanya tentang peribadatan. Kalau Nabi Muhammad itu ibadah langsung kepada Allah Ta'ala, kalau kafir Quraisy ibadahnya lewat berhala. Yang nanti berhala itu titisan roh-rohnya orang soleh menyampaikan kepada Allah Ta'ala.
Sehingga kalau kita membaca surat An-Nas ini jelas sekali faham ini, bahwasanya ada kalimat Rob, ada kalimat ilah. Rob artinya Tuhan, ilah itu artinya sesembahan. Sedangkan kalimat la ilaha illallah itu kalimatnya ilah. Ilah itu sesembahan, bukan ketuhanan. Dan mengartikan ilah itu dengan Tuhan itu fatal kekeluarannya itu. Fatal sekali, nggak main-main. Sehingga akibatnya apa? Ketika keliru memahami arti la ilaha illallah, akibatnya terjadilah kesyirikan di mana-mana. Sehingga orang menyembah kepada pohon, patung, kuburan dan yang lainnya. Mereka menganggap saya nggak berbuat kesyirikan. Kesyirikan itu kalau saya mengatakan bahwa patung itu Tuhan, kuburan itu Tuhan, kan saya nggak mengatakan seperti itu. Tuhan itu Allah, keyakinan saya itu. Cuma saya itu hanya beribadah saja. Kan beribadah nggak apa-apa itu. Kenapa? Karena yang dilarang itu kan ketuhanan. Kalau kita meyakini Allah ada selain Allah sebagai Tuhan. Jadi di sini kita berlindung kepada Allah Ta'ala dengan 3 sifat Allah Ta'ala. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari kejelekan yang sangat mengerikan, dahsyat kejelekan ini, yaitu min syarril waswasil khannas, dari bisikan al-waswas. Waswas itu gelisah, yaitu bisikan yang membuat gelisah. Al-khannas, kalau al-khannas itu dari kalimat khonasa. Khonasa itu tersembunyi, yaitu makhluk yang biasanya tersembunyi, ngendus-ngendus dalam hati kita. Itu pelan-pelan, bisikan itu pelan-pelan dibisikkan sampai akhirnya kita itu ikuti bisikan itu. Maka itu namanya waswasil khannas, bisikan makhluk yang sangat tersembunyi. Yaitu siapa itu? Yaitu qarin. Makhluk yang tersembunyi yang ada dalam diri kita itu namanya qarin. Diri kita itu, setiap kita itu nanti ada 6 makhluk yang menyertai kita. Setiap manusia, setiap orang itu nanti ada 6 makhluk yang menyertai. Siapa 6 makhluk itu? 2 malaikat dinamakan dengan katabah, pencatat amal. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Yang kanan dinamakan dengan katibul hasanat, pencatat kebaikan. Sedangkan malaikat yang di kiri mencatat apa saja yang tidak dicatat sama malaikat yang kanan. Berapa jumlahnya malaikat pencatat ini? Jumlahnya 2. Tugasnya apa? Tugasnya hanya mendata apa yang dikerjakan sama dia. Dia itu kerjanya apa sih? Ngomong apa saja ditulis, dia berbuat apa saja ditulis. Sampai nanti catatan malaikat ini sampai 99 jilid. Satu jilidnya mudda basorihi, sejauh mata memandang. Satu jilidnya, yaitu saking banyaknya data yang ditulis sama manusia. Itu namanya katabah. Malaikat pencatat itu namanya katabah, bukan malaikat raqib dan atid. Anggapan bahwa nama malaikat itu namanya raqib atid itu tidak kuat, karena raqib atid itu bukan nama. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib atid itu sifat dari malaikat itu. 2 malaikat sifatnya apa? Raqib itu mengawasi, atid hadir. Jadi kemana saja orang itu berada, malaikat itu terus mengawasi dan malaikat itu hadir. Itu namanya raqib atid. Raqib atid bukan nama, namanya malaikat katabah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 2. Berarti sudah ada 2 makhluk yang menyertai kita, dan itu semua kita punya. Kemudian ada 2 lagi malaikat yang namanya hafadhah. Ada 2 malaikat yang namanya hafadhah. Apa itu malaikat ini? Malaikat yang menjaga jasad kita, sehingga yang menimpa kita hanya yang Allah takdirkan, yaitu malaikat yang mengawal takdir. Dan malaikat ini kerjanya shift-shiftan, ada shift malam, ada shift siang. Kapan mereka itu perpisahan shiftnya itu? Antara subuh dan asar. Malaikat yang menjaga kita di siang hari maka turun di waktu subuh. Jaga jasad kita, dipantau takdirnya orang ini apa ini, dipantau terus itu. Sampai asar, kita sholat asar, malaikat ini selesai naik ke atas langit. Nanti malaikat yang menjaga kita di malam hari turun di waktu asar, menjaga kita sampai subuh. Sehingga nanti malaikat yang selesai jaga kita ini siang misalkan, datang naik ke atas langit, ditanya sama Allah Ta'ala, wahai hambaku, wahai malaikatku, engkau mendapatkan hambaku itu kayak apa? Maka malaikat mengatakan, Tuhanku, saya datangi mereka sedang sholat, dan saya tinggalkan dia sedang sholat. Sehingga sampai sholat ini, 2 sholat ini, sholat subuh dan asar, sholat terbaik. Sampai Rasulullah mengatakan, man sholal bardain dakhal jannah. Siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, yaitu sholat subuh dan asar, pasti masuk surga. Kenapa? Karena sholat itu disaksikan sama malaikat setiap harinya.
Jadi dilaporkan kepada Allah Ta'ala, laporkan kepada Allah Ta'ala. Ini malaikat dua, namanya malaikat hafadhah. Jadi tugasnya apa? Mengawal takdir. Kita misalkan suatu ketika misalkan ada sesuatu, misal kita mau dicelakakan sama jin membunuh kita misalkan itu. Nanti dilihat ini takdir kita itu dibunuh sama siapa itu. Oh, rupanya takdirnya orang itu dibunuh sama jin. Akhirnya jin ini dibiarkan, silakan kalian bunuh. Kenapa? Karena orang ini takdirnya mati di tangan kalian. Tetapi kalau orang itu takdirnya itu nggak dibunuh sama jin yang pengen menyerang, semuanya disingkirkan sama para malaikat, minggir kalian. Karena orang itu takdirnya nggak kalian bunuh. Demikian juga apa saja, nanti terkadang ya kita itu terkadang merasakan sesuatu itu. Kita nyopir misalkan ngantuk, ya, tiba-tiba kayak ada orang membangunkan itu, bangun. Akhirnya kita bangun, kemudian kita mau kecelakaan nggak jadi. Yaitu kenapa? Karena ada malaikat yang memantau. Sehingga yang menimpa kita hanya yang Allah takdirkan. Kenapa? Karena ada malaikat yang ditugaskan memantau perjalanan takdir kita ini, sehingga tidak mungkin meleset. Ini dua malaikat, berarti sudah 4 malaikat nih. 2 malaikat yang tugasnya mencatat, 2 malaikat yang tugasnya menjaga jasad. Kemudian ada 2 makhluk yang tugasnya memberikan motivasi, yang dinamakan dengan korin. Makhluk itu namanya korin. Korin itu nanti ada 2, ada korin dari malaikat, demikian juga ada korin dari jin. Korin dari malaikat tugasnya memotivasi kita untuk berbuat kebaikan. Sehingga dalam bisikan hati itu kayak kita itu diarahkan untuk berbuat baik. Ketika kita mau berbuat dosa itu kayak ada bisikan, omongan bahwa ini jangan dikerjakan, kan itu dosa dan yang lainnya. Ada bisikan-bisikan seperti itu. Siapa itu? Itu malaikat. Demikian juga ada bisikan-bisikan yang mengarahkan kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu adalah korin dari kalangan jin, dan semua kita punya. Semua kita itu punya, nggak ada di antara kita yang lepas dari itu. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, dan ini korin ini jumlahnya 2. Korin ini jumlahnya 2. Yang korin itu tugasnya apa? Membisikkan dalam hati kita. Yang malaikat membisikkan kebaikan, yang jin membisikkan dosa dan maksiat. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, ma minkum min ahadin, tidak ada satupun dari kalian illa qad wukila bihi qarinuhu, kecuali setiap kalian itu akan diikuti sama korinnya masing-masing. Qalu, akhirnya para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga punya ya Rasulullah? Yaitu engkau wahai Rasulullah itu punya korin enggak? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, iya saya juga punya. Saya juga punya korin. Illa annallaha a'anani alaihi, tetapi Allah bantu saya untuk menghadapi korin saya ini. Fa aslam fala ya'muruni illa bil khair. Akhirnya korin saya itu masuk Islam. Sehingga korin saya itu, yang jin itu, tidak memerintahkan kepada saya kecuali kebaikan. Nah di sini riwayat ini fahami di sini. Jadi Nabi Muhammad itu punya korin enggak? Punya. Karena Rasulullah mengatakan semua kalian, bahkan saya pun juga punya. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, korinnya Nabi Muhammad itu masuk Islam atau tidak? Yaitu korin dari kalangan jin. Korin dari kalangan jinnya yang menyertai Rasulullah itu masuk Islam atau tidak? Maka ini terjadi khilaf di antara para ulama. Khilafnya di mana? Karena bacaannya. Itu bahasa Arab, karena bacaan secara bahasa Arabnya itu Rasulullah mengatakan, na'am illa annallaha a'anani alaihi. Saya punya juga, tetapi Allah membantu saya untuk menghadapinya. Kemudian lafadznya di sini fa aslama. Itu bisa dibaca 2. Bisa dibaca fa aslama, bisa dibaca fa aslamu. Ini fahami, ini indahnya bahasa Arab di sini itu. Indahnya bahasa Arab itu luar biasa di sini. Jadi bedanya cuma bacanya mim, mimnya itu didomahkan atau difathahkan. Kalau saya bacanya fathah, fa aslama, yaitu mimnya itu fathah, maka itu fi'il madhi. Dari kalimat aslama yuslimu, yaitu masuk Islam. Maksudnya apa? Dia itu masuk Islam, yaitu korinnya itu masuk Islam. Berarti korinnya Rasulullah masuk Islam, berarti aman. Karena korinnya Rasulullah itu masuk Islam, akhirnya memerintahkan hanya kebaikan. Tapi nanti sebagian ulama mengatakan enggak, bacanya bukan fa aslama, tapi bacanya itu fa aslamu. Bacanya itu mimnya didomahkan. Kalau mimnya didomahkan itu fi'il mudhari'. Ini yang belajar bahasa Arab paham ini.
Mimnya itu kalau didomahkan itu fi'il mudhari' dari kalimat salima yaslamu. Salima yaslamu. Salima yaslamu itu saya selamat. Berarti kalau saya mengatakan fa'aslamu, tetapi saya itu selamat. Kalau dibaca fa'aslama, maka qorinya Rasulullah itu masuk Islam. Tapi kalau dibaca fa'aslamu, Nabi Muhammad yang selamat, qorinya Rasulullah nggak masuk Islam, tapi Rasulullah selamat karena dijaga sama Allah Ta'ala. Kata Imam Nawawi, semua bacaan itu benar, yaitu riwayatnya itu bisa semuanya riwayatnya sahih, yaitu bisa dibaca fa'aslama, bisa juga dibaca fa'aslamu. Berarti apa? Berarti setiap kita itu pasti kita itu punya qorin, yang qorin itulah yang nanti akan membisikkan dalam hati kita untuk memotivasi kita dalam berbuat dosa dan maksiat. Dan nanti qorin ini untuk menguasai diri kita itu nanti akan masuk dalam diri kita, berjalan sesuai dengan peredaran darah. Jadi qorin itu jin itu ketika menguasai diri kita itu, dia itu mengikuti peredaran jalan darahnya. Oleh itu kenapa orang itu kalau puasa itu lebih selamat? Karena ketika puasa itu peredaran darahnya nggak sekencang ketika orang itu nggak puasa. Oleh itu Rasulullah SAW itu beliau pernah ketika etikaf, istri beliau namanya Sofiyah. Istri beliau mengunjungi Rasulullah SAW di masjid. Setelah itu Rasulullah di luar masjid ngobrol sama Sofiyah di malam hari. Tiba-tiba datang orang berjalan, melihat Rasulullah sedang ngobrol sama seorang wanita. Akhirnya dua sahabat ini langsung kenceng berjalannya. Maka Rasulullah SAW cegat mereka, ala rislikuma, ayo berhenti. Kalian berdua, innaha Sofiyah binti Huyai. Ini wanita depan saya ini namanya Sofiyah, yaitu istri saya. Yaitu jangan kalian itu beranggapan sesuatu dengan saya ngobrol sama wanita siapa ini. Faqala, kemudian setelah itu kedua orang itu mengatakan subhanallah ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengatakan inna syaiton yajri min ibni adam majrad dam. Ketahuilah bahwasanya syaiton itu akan menguasai manusia mengikuti peredaran darahnya. Jadi syaitan itu bisa masuk dalam tubuh kita kemudian mengikuti peredaran darah. Fa inni khasyitu ayyakdhifa fi qulubikum syai'an. Saya takut ketika kalian tadi melihat saya ngobrol dengan seorang wanita, syaitan itu masuk dalam diri kalian, mengikuti peredaran darah, kemudian nanti akan mencantumkan dalam hati kalian bahwasanya fitnah, yaitu Rasulullah itu ngobrol dengan wanita yang bukan mahramnya. Akhirnya saya cegat kalian, kemudian saya tutup. Yaitu apa? Ini Sofiyah istri saya, sehingga jangan prasangka buruk terhadap saya. Yaitu apa? Nanti syaitan itu kayak gitu, mengikuti peredaran darah. Akhirnya apa? Syaitan itu bisa masuk dalam hati kita. Ketika masuk dalam hati kita, itulah bisikan-bisikan semakin kuat. Kenapa? Karena syaitan itu bisa menguasai diri manusia. Intinya kalau kita perhatikan di sini, intinya bahwa ada syaitan, yaitu ada makhluk yang memang Allah ciptakan sebagai ujian bagi kita. Yaitu siapa itu? Yaitu qorin, dari kalangan syaitan yang terus memerintahkan kepada kita berbuat dosa dan maksiat. Sebenarnya itu dalam hati kita, dalam diri kita itu sudah ada modal untuk berbuat dosa. Kita itu kan ada dua ini, dalam diri kita itu ada dua. Kita itu diinstal dalam diri kita itu sama Allah akal. Akal itu sebagai modal untuk kita itu naik tinggi, seperti malaikat, sifatnya malaikat akal itu. Dan akal itulah yang akan menjaga kita dari dosa dan maksiat. Kemudian diri kita itu juga diberikan sama Allah syahwat, hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu modal manusia untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka nanti qorin dari kalangan malaikat, mereka itu tugasnya menguatkan akalnya. Jadi akal kita itu yang dikuatkan sama malaikat, sehingga kita itu berpikir ketika mau berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Karena malaikat itu motivasi akal kita supaya dominan. Sedangkan jin atau qorin dari jin, syaitan, itu tugasnya menguatkan syahwat kita, sehingga syahwat kita itu kayak dikipasi, kayak dimotivasi, sehingga akhirnya apa? Kita itu lebih dominan syahwat kita daripada akal kita. Ketika lebih dominan syahwat kita, akhirnya orang itu akan terjerumus dalam dosa dan maksiat. Kenapa? Karena kita modal itu ada. Wa hadainahu najdain. Allah Ta'ala mengatakan, dan kami berikan kepada manusia itu dua jalan. Jalan menuju kebaikan lewat akal dia, dan jalan menuju dosa dan maksiat lewat syahwat dia. Semuanya punya ini, semuanya kita punya.
Tinggal tugas kita itu bagaimana kita itu lebih mendominankan, menguatkan akal daripada syahwat. Maka untuk menguatkan akal ada malaikat yang tugasnya memotivasi. Dan untuk menguatkan syahwat ada syaitan yang tugasnya memberikan motivasi juga terhadap syahwatnya. Dan itu terjadi peperangan dalam diri kita. Ujian manusia itu di situ. Jadi kalau kita sedang diuji sama Allah Ta'ala, dia ujian di situ itu. Kenapa? Karena terjadilah peperangan antara akal dan syahwat. Terjadilah peperangan antara motivasi malaikat dengan motivasi syaitan dalam diri kita. Akhirnya terjadilah peperangan. Disitulah kita itu sedang diuji sama Allah Ta'ala. Tinggal nanti bagaimana kita itu lebih dominan siapa. Kata para ulama mengatakan, siapa yang akalnya lebih dominan, maka sifat dia tinggi seperti sifat malaikat, bersih dari dosa dan maksiat. Dan siapa yang hawa nafsunya lebih dominan daripada akalnya, maka sifat dia rendah seperti binatang. Seperti binatang, sehingga kalau ketika rendah itu dia bergelimang dalam dosa dan maksiat. Dan Allah sebutkan di sini bisikan Qarin ketika membisikkan kita itu min syarril waswasil khannas. Dinamakan dengan khannas. Khannas itu apa? Tersembunyi. Jadi syaitan itu ketika membisikkan kita itu enggak terang-terangan. Tetapi apa? Pelan-pelan sampai akhirnya yaitu kehebatan syaitan itu menjadikan sesuatu yang jelek menjadi indah. Dan menjadikan sesuatu yang halal, sesuatu yang baik itu menjadi jelek. Itu hebatnya syaitan itu. Dan itu kerjaan syaitan seperti itu. Dan itu pelan-pelan. Itu bisikannya luar biasa. Sehingga untuk memainkan opini dalam pikiran kita itu, syaitan itu bisa memainkan opini sesuatu yang haram itu menjadi lezat, hebat, indah, dan sesuatu kebaikan itu menjadi sesuatu yang jelek di pikiran kita. Kenapa? Itu syaitan, tugasnya syaitan seperti itu. Terkadang namanya ibadah itu kebaikannya banyak, gratis. Kita kalau melakukan ibadah itu langsung kita rasakan hasilnya. Itu saja orang itu banyak yang tidak bisa mengerjakan. Kenapa? Karena pintarnya syaitan itu mainkan mindset kita itu. Bahwasanya apa? Ibadah itu gak enak. Beda ketika orang berbuat dosa, orang minum khamar. Orang minum khamar itu kan gak enak gitu. Khamar itu kan gak enak kan itu. Dan khamar itu mahal gitu. Khamar nggak enak, khamar itu mahal dan akibatnya rusak diri kita ya kan itu. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa kok orang itu ketika mengamalkan minum khamar itu kok rasanya bangga sekali itu, luar biasa bangganya itu. Itu kan permainan mindsetnya syaitan kan itu. Karena syaitan itu memainkan mindset seperti itu dan itu hebatnya syaitan. Jadi bagaimana syaitan itu bisa mendoktrin manusia, akhirnya yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Dan itu hebatnya syaitan, nggak main-main syaitan itu. Dan syaitan itu pelan-pelan untuk menyesatkan manusia itu pelan-pelan, gak tergesa-gesa. Maka itu gerakan syaitan itu apa? Gerakan syaitan itu senyap. Yaitu gerakan syaitan itu gak terasa, gak kelihatan. Ibaratnya apa? Ibaratnya kayak intelijen lah syaitan itu. Intelijen yang canggih. Sehingga dia pengen menghancurkan sebuah negara. Intelijen itu musuh-musuh itu. Bagaimana caranya? Dia memainkan sebuah opini. Akhirnya apa? Hancur negara itu karena intelijen-intelijen yang bergerak secara tersembunyi. Sampai terkadang orang itu menikah suami istri lama saja itu nggak tahu dia kalau suaminya itu intelijen gitu. Kenapa? Karena saking tersembunyinya itu. Sampai kita nggak tahu teman akrab kita yang sekelontang bareng, rupanya dia itu intelijen itu, yang menyamar kan itu. Kenapa? Karena hebatnya intelijen. Maka itu demikian juga syaitan. Syaitan bisa menyamar, kemudian bisa membuat opini sampai bisa memainkan pemikiran kita itu. Sampai sempat ketika kasus-kasus orang-orang gila membunuh kiai-kiai itu sampai pakar-pakar itu mengatakan bisa. Orang gila saja bisa dimainkan opininya. Orang gila loh, gak main-main. Apalagi orang normal. Intelijen itu bisa memainkan orang gila itu sampai akhirnya dia itu membunuh target kiai, bisa dimainkan dengan perannya intelijen, dan itu bisa. Oleh itu apa nggak main-main intelijen itu, apalagi syaitan lebih kuat lagi intelijennya itu. Maka wajar kalau orang itu apa, sampai dia itu menganggap sesuatu yang baik menjadi buruk, sesuatu yang buruk menjadi baik versi akalnya kita. Kenapa? Karena syaitan yang membisikkan hati kita. Ya, azan dulu. Ya, kita sambung sedikit. Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan min syarril waswasil khannas, dari kejelekan bisikan
makhluk yang tersembunyi, yaitu qarin, yang masuk dalam diri kita melalui peredaran darah kita. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan qarin itu membisikkan apa yang ada di dalam hati manusia. Yaitu maksudnya apa? Yang dirusak sama qarin itu adalah hati. Yang dirusak oleh syaitan atau qarin itu adalah hati. Yang hati itu dalam dada kita. Dan hati itu pemimpin, raja. Hati itu adalah raja. Jika hati kita itu rusak, maka semua anggota badan diri kita semuanya akan rusak. Tetapi ketika hati kita itu, raja kita itu baik, maka niscaya anggota badan kita pun baik. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia itu ada satu gumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Jika satu gumpal daging ini baik, maka semuanya baik anggota badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jika satu gumpal daging ini rusak, semuanya akan rusak. Ala wahyal qalbu, dan itu adalah hati kita. Sehingga syaitan ini, pinternya syaitan itu sangat cerdas sekali dalam menyesatkan kita. Syaitan itu tahu bahwasanya di dalam diri kita itu ada raja. Sehingga apa? Sehingga syaitan itu misi dia bagaimana menghancurkan rajanya, bukan prajuritnya. Kenapa? Karena kalau prajurit yang dihancurkan, selama raja masih ada, nanti raja akan ngirim prajurit yang lain. Prajuritnya dihancurkan lagi, akan dikirim prajurit yang lain. Berbeda dengan raja yang dihabisi. Kalau raja itu dalam sebuah kerajaan, raja itu sudah dihabisi, raja bisa dikendalikan, maka yang lain semuanya habis. Sehingga syaitan itu dia paling semangat untuk menghancurkan hati. Kenapa? Karena kalau sudah hatinya rusak, maka semua anggota badannya rusak. Matanya akan rusak, sehingga matanya itu kotor melihat sesuatu yang dosa, mulutnya kotor mengucapkan sesuatu yang dosa, dan semuanya dosa. Kenapa? Karena hatinya itu sudah rusak. Maka itu tergantung bagaimana kita itu menjaga hati kita. Dan hati itu, kata para ulama, hati itu sumbernya akal. Jadi kalau kita ditanya misalkan, akal kita itu di mana? Akal kita itu bukan di kepala. Akal kita itu bukan di kepala. Yang di kepala itu adalah otak. Atau istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu mukh. Kalau mukh itu dinamakan dengan otak. Otak itu di kepala. Sedangkan akal itu letaknya di hati. Akal itu letaknya di hati. Sumber akal itu adalah hati. Sumber akal itu adalah hati. Sehingga anggota badan yang bisa berakal itu adalah hati. Maka itu ketika sumber akal kita itu adalah hati, maka ketika hati itu sudah dihancurkan sama syaitan, akhirnya akal kita pun akan rusak. Maka itu kalau kita pahami di dalam Al-Quran itu, kenapa sering sekali itu Allah tadi menurunkan ayat, tujuannya apa? Allah mengatakan tidak ada yang memahaminya illal aqilun la yaqiluha syai'an. Yaitu sering Allah tadi itu mengajak bicara itu akal. Kemana akal kalian? Kemana akal kalian? Sampai Allah telah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat ke-46, Allah telah berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lakum qulubun yaqiluna biha. Kenapa manusia itu tidak menempuh perjalanan di muka bumi? Yaitu melihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Sehingga mereka itu punya akal, yang dengan akal itu mereka itu punya hati, yang dengan hati itu mereka bisa berakal. Au adhanun yasma'una biha, atau mereka punya telinga yang bisa mendengar dengan telinga itu. Fa innaha la ta'mal absar, yang buta itu bukan buta mata mereka, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi yang buta itu adalah buta hati mereka yang ada dalam dada-dada mereka. Menunjukkan apa? Menunjukkan di sini qulubun yaqiluna biha,
Mereka itu memiliki hati yang dengan itu mereka bisa berakal. Berarti apa? Anggota, yaitu dalam diri kita itu yang kita pakai untuk berakal itu hati. Nah, itu kalau kita ditanya misalkan, berarti akal itu letaknya di mana? Akal itu letaknya di hati, bukan di kepala. Kalau yang di kepala itu namanya mukh, otak. Dan otak itu bukan akal. Otak itu bukan akal. Otak itu tempat penyimpanan file, gambaran, semuanya itu adalah otak. Sedangkan yang memutuskan anggota badan untuk bekerja, tangannya bekerja, kakinya bekerja, semuanya bekerja, itu adalah akalnya. Sehingga akal itu kayak pemimpin. Misalkan kita melihat sesuatu, minuman, misalkan kita haus, kemudian kita melihat minuman, maka apa yang kita lihat dari minuman kita ini, itu langsung filenya disimpan dalam otak. Otak langsung mengirim kepada hati. Gimana perintah hati? Hati mengatakan, wahai tangan, ambil. Akhirnya tangan kita itu menjulur. Kemudian ambil, angkat minuman itu. Kemudian mulut buka. Setelah itu mulut membuka, kemudian diminum. Siapa yang menggerakkan semuanya ini? Yang menggerakkan semuanya itu karena putusan akalnya, yaitu putusan hatinya. Tetapi hati itu memutuskan dengan gambaran yang ada dalam file. Filenya itu apa? Otaknya. Sehingga otak itu kayak gudangnya file. Semua informasi pusatnya di situ. Tetapi yang boleh menetapkan ini yang kerja, ini yang kerja, ini yang kerja itu adalah akalnya, dan itu hatinya. Sehingga hati itu kayak rajanya. Kalau hati sudah rusak, maka semuanya rusak. Maka Allah Ta'ala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan di dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia itu apanya? Yang menyesatkan atau yang disesatkan. Kalau minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia itu yang menyesatkan, berarti yang menyesatkan itu syaitan, itu bisa dari kalangan manusia, syaitan itu juga bisa dari kalangan jin. Yaitu siapa saja yang menyesatkan kita dari jalan yang benar itu namanya syaitan. Ada juga yang mengatakan minal jinnati wan nas, itu yang dibisikkan korbannya. Berarti apa? Berarti jin pun juga punya korin. Jadi kalau ditanya misalkan jin-jin itu punya korin atau tidak, maka di situ khilaf para ulama gara-gara masalah ini. Ada yang mengatakan kok jin pun kayak manusia, mereka juga punya korin juga yang menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Seperti manusia punya korin yang menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Manusia punya korin, demikian juga jin pun juga punya. Itu kalau seandainya minal jinnati wan nas, itu dari tab'idiyah, dari min fi sudurin nas, dari dada-dada manusia. Dada apa itu? Dadanya dari kalangan jin dan manusia. Jadi intinya di sini, kalau kita pahami di sini, berarti yang menyesatkan kita dari jalan yang benar itu banyak sekali. Kita punya syahwat, inna nafsa la'ammaratun bisu, hawa nafsu itu terus memerintahkan kita kepada kejelekan. Kita juga punya korin dari jin yang terus menggoda kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Demikian juga kita punya syaitan, syayatinal insi wal jin, syaitan dari kalangan jin dan manusia yang terus menjerumuskan kita dari jalan yang benar. Maka ini surat ini, yaitu surat An-Nas ini surat yang sangat penting. Karena selamatnya hati kita, selamatnya semua anggota badan kita semuanya akan selamat. Tetapi ketika hati kita sudah rusak, maka nanti semua anggota badan kita pun akan rusak. Sehingga syaitan itu karena dia itu melihat di kita itu ada hatinya, ada akalnya, ada pemimpinnya, maka itu nanti akan dihabisi sama syaitan. Syaitan itu nanti akan semangat menghabisi itu. Sedangkan sihir itu nanti akan kita bicara surat Al-Falaq itu. Sihir itu hanya merusak fisik. Tidak akan bisa sihir itu sampai merusak hati, nggak bisa. Yang dirusak sama sihir itu cuma badan. Mata bisa dirusak, tangan bisa dirusak, tetapi kalau hati nggak bisa. Sehingga bahwa syaitan nggak terlalu tertarik untuk menyihir orang. Kenapa? Karena sihir itu hanya merusak anggota badan. Tetapi yang tertarik bagi syaitan itu apa? Bagaimana dia itu menghancurkan raja-rajanya. Maka semua kita, pasti hati kita akan dihabisi sama syaitan. Tetapi tidak semua kita itu tersihir. Tidak semua kita tersihir, tidak semua kita kerasukan jin. Kenapa? Karena syaitan kalkulasinya matang. Sehingga daripada dia itu menghancurkan prajurit, maka lebih baik bagi syaitan itu untuk menghancurkan rajanya, yaitu hati yang kita miliki. Karena kalau sudah hati rusak, semua prajuritnya rusak semua.
Ya, sampai sini pembahasan kita tafsir surat An-Nas. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk di pembahasan surat Al-Falaq. Ya, masih sambungan dari surat An-Nas karena masuk dalam surat namanya Al-Muawwidzatain. Ya, sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.